Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtarana khairal anam nabiyyana Muhammadin alaihi salatu wassalam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan salah satu ibadah wajib kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah, bahwa kita ini adalah makhluk Allah, dan bahwa kita ini mengakui Allah lah yang menciptakan kita, dan hanya Allah lah yang paling pantas untuk disembah. Tidak ada ilah-ilah, tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah Yogyakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan lalu kita sudah membahas tentang salah satu tujuan kita, salah satu cita-cita kita di masa depan adalah menjadi seorang muallim. Menjadi seorang muallim. Muallim dari kata apa? Wazannya apa? Dari wazan apa? Fa'ala yufa'ilu. Ya. Allama yu'allimu. Dari wazan. Menjadi seorang muallim itu berarti harus punya ilmu, harus punya ilmu. Dan semua yang akan kita lalui harus dengan ilmu. Ya. Kalau kita mau pelihara ikan, ya, ikan nila itu akan berbeda dengan kalau kita melihara dengan ikan lele. Ya. Dan itu harus ada ilmunya. Dan kita tanyanya sama siapa? Pedagang ikan atau yang pelihara ikan? Yang pelihara. Yang pelihara ikan. Karena dia tahu ilmunya. Bahwa dalam satu wadah, entah itu bibitnya harus 3.000, entah bibitnya harus 4.000, apakah airnya harus mengalir, apakah airnya bisa diam saja, apakah jenis makanannya harus A, B, C. Begitu juga ikan atau ayam. Ya. Ayam potong dengan ayam kampung itu beda. Kalau ayam potong atau ayam petelur, ayam potong yang usianya hanya 40 hari itu harus di kandang. Kalau kandangnya di lingkungan banyak rumah sekitar, maka dia harus tertutup. Terus pembuangan anginnya harus ke atas supaya bau amoniaknya tidak terasa. Terus ayamnya harus kondisinya dingin. Setelah itu tidak boleh banyak gerak supaya cepat gemuk, jadi lebih cepat mudah dipotong kan gitu. Kalau dingin kan biasanya banyak makan. Ya. Sama kayak kalau antum pergi ke gunung, biasanya banyak makan, ya, cepat lapar. Dikit-dikit terus masak Indomie, dikit-dikit terus nanti goreng pisang, dikit-dikit nanti goreng tempe, karena dingin. Dan itu apa? Ada ilmu. Nah, antum ini kelak menjadi seorang muallim. Ya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Alaq. Yang dari ayat yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang kelima, 'allama yang mengajarkan manusia, ya.
Allah adalah yang mengajarkan manusia malam ya'lam, dari sesuatu yang dia apa-apa saja yang tidak diketahui. Karena kita semua lahir sama. Kita semua lahir sama, ada yang beratnya 3 kilo, ada yang beratnya 2,5, ada yang 3,5, ada yang beratnya 4 kilo, tapi sama. Ketika lahir adalah nangis, tidak begitu lahir terus habis itu pintar matematika, 1 tambah 1 ditanya langsung 2, tidak. Semuanya sama. Untuk menunjukkan bahwa potensi kita ini sama. Bahwa kita kelak akan menjadi mu'allim dengan bidangnya apapun itu, kita harus siap. Kita harus siap dan tugas kita adalah mempersiapkan diri. Ustaz pernah menceritakan waktu itu tentang ayat balil insanu ala nafsihi basirah. Ya. Bahkan manusia itu terhadap dirinya adalah yang paling tahu tentang kemampuan dirinya. Ya. Kalau di ilmu psikologi misalnya, atau di manajemen SDM namanya, kalau di ini ilmu manajemen Human Resource Development, tentang bagaimana mengembangkan manusia. Katanya ada kecerdasan apa namanya? Kecerdasan itu dibagi 3, ada yang kecerdasan motorik atau apa itu? Motorik, terus sensorik, sama satu lagi lah. Terus kalau gitu Ustaz, saya ikut kecerdasan saya aja lah. Saya ini kalau ngafal baca nggak kuat, tapi kalau dengar cepat misalnya. Tapi ternyata ilmu kecerdasan, ilmu psikologi itu justru akhirnya di negara-negara modern, di negara-negara barat sudah tidak dipakai. Di Indonesia yang baru jadi kelihatannya ini bagus ini, dipakai kan gitu ya. Jadi kalau yang mau menghafal lebih banyak mendengar saja. Tapi akhirnya apa? Di Finlandia yang memakai metode ilmu kayak gini, kelas dibagi sesuai kecerdasannya. Akhirnya apa? Orangnya jadi malas-malas. Tidak mau menghadapi tantangan. Saya maunya belajarnya caranya sambil baca atau apa sedikit, sambil dengerin apa, itu lebih bisa masuk katanya. Atau yang satu, saya belajarnya mau kalau sambil melihat itu lebih bisa masuk. Tapi ilmu-ilmu seperti itu yang berkembang saat ini tidak akan pernah bisa menandingi ilmu-ilmu antum yang sudah antum dapatkan dari guru-guru antum yang ada di sini. Nah, itulah salah satu bekal menjadi seorang mu'allim. Karenanya tugas antum, bismillah, kelak antum menjadi seorang mu'allim dengan semua profesinya. Sabarlah, fokuslah, dan bersungguh-sungguhlah. InsyaAllah dunia ada di genggaman antum. Akhiru dawan alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.